Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngobras. Ser, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam berkah Allah dan lindungannya, dan semoga dalam mendekati Ramadan kita disampaikan sampai ketemu dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dalam kondisi saling ikhlas melepas segala sesuatu. Oke. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang dengan penggerak komunitas HRA Academy atau HR UMKM. Ini saya udah sematkan di sini. Tapi sambil nunggu yang lainnya hadir, kita jawab pertanyaan yang satu ini. By the way, suara saya oke kah? Mudah-mudahan kedengaran ya. Prima Gama Waina. Salam sehat. Amin, sama-sama. Ada Mbak Firly. Mbak Firly, apa piye kabare? Oke, dari Asep di Brebes. Pak, bagaimana mengelola biji kopi di ladang sendiri dan bisa masuk ke toko besar, tapi pengelolaannya masih sedikit demi sedikit. Minta pencerahannya, Pak. Wejangannya. Oke. Mas Asep. Pertama, Mas Asep gabung dulu dong di website okoce.net. Kenapa harus gabung dulu? Karena nanti habis itu pilih beberapa, jadi register ya, daftar ya, beberapa komunitas penggerak supaya bisa memperluas network atau jaringan. Nah, setelah memperluas jaringan nanti saya akan kenalkan ke Mas Suryono yang fokus bergerak di kopi. Nama koperasinya adalah Koperasi Kerinci ya, kalau nggak salah ya, dan banyak lagi. Nah, saya sarankan nontonin episode lama dari Instagram live saya, karena ada beberapa wirausaha kopi yang muncul di sini dan cerita mengenai kopinya dan bagaimana mereka mendapatkan penghasilan dari jualan biji kopi atau punya kafe langsung. Jadi saya kok lupa ya, itu di Kerinci itu koperasi. Ayo teman-teman, ada yang ingat nggak? Koperasi petani kopi Kerinci, namanya apa gitu ya, ada khusus satu, tapi kok saya lupa ya. Oke, ini udah ada teman-teman. Ada Ali Adrian, luar biasa nih Mas Ali Adrian. Ini Ali Adrian yang mana nih? Yang pembalap motor bukan? Oke, Inang Makmur, selamat datang. Oke, terus ada siapa lagi nih? Nggak, saya lihat dulu ya. Lihat dulu. Oke. Ini. Oke. Coba kita lihat ya. Apakah udah datang Galeri Bersaudara dan Dapur Salak? Galeri Bersaudara dan Dapur Salak. Belum hadir. Ya udah, kita ngobrol-ngobrol aja deh ya. Ini memang agak dimajuin sih.
Sehingga karena isaknya kan udah lebih dulu sekarang. Karena isaknya udah lebih duluan, jadi kita bisa mulai lebih duluan juga. Bentar ya, saya tanya dulu. Miss Winnie. Miss Winnie. Miss Winnie kemana Miss Winnie? Oke teman-teman, apa aja nih yang dipersiapkan nih menjelang Ramadan? Khususnya dari usaha ya. Oh iya betul nih Ali Adrian Rusmiputro.r. Wah, keren nggak tuh? Sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Coba kita telepon panggilan suara. Oke. Kalau kita ya untuk mendekati Ramadan, dan ini bisa dibilang event yang panjang terus menerus gitu ya, sampai Lebaran, sampai habis Lebaran. Ini kalau sebagai wirausaha nggak menyiapkan diri, wah sayang banget gitu ya. Jadi pontang-panting kemarin cerita sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, saya udah mulai ya, tapi galeri bersaudara dan dapur salak belum ada nih. Si Bapak. Oke siap. Sekarang Winnie teleponin lagi Ibu Mahmudah. Baru banget ngangkat telepon Winnie sih. Ya udah. Oke, Sekarang ya, sekarang ya. Ya, ya, terima kasih Pak. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya ada. Saya mau undang aja deh. Selamat malam Dilan, Aditya. Coba nih, Mas Ali, Mas Adrian, mau nggak muncul di sini? Coach, selamat malam Coach. Hei, baik. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sehat. Tambah fit aja nih kayaknya nih. Terus kan nih, kita udah jarang diajak olahraga sama coach saya ini. Iya, saya karena olahraganya di dalam rumah nih. Gimana nih? Iya, saya dengar kabar itu coach. Gak pernah keluar katanya. Jarang. Kecuali kalau lagi kayak kemarin tuh, keliling sampai sampai komplek menteri, udah itu terus balik lagi ke rumah atau ke PT IKA gitu. Gitu. Pak Ini Indra, ada Brother Chin, Buipin. Ini pelari legendaris Chin Buipin. Dia bisa sub 4 atau Boston qualifier lah. Kira-kira nih Chin Buipin nih. Keren. Thank you. Boston qualifier. Ini gimana nih? Ali Adrian Rusmi Putro gimana? Update dong, Pak, update. tapi saya lihat kemarin pariwisata Indonesia top banget tuh Pak di Mandalika kemarin Pak. Dan saya kemarin ke sana cuman yang waktu Superbike. Tapi saya kecewa Pak. Kalau dari sisi saya kecewa. Begitu masuk warteg jam 10 udah habis Pak makanannya. Saya kecewa begitu tanya sama orang sananya, Bu, kok udah habis? Iya Pak, Alhamdulillah sejarah pertama di dunia, pertama kali Pak, selama saya bangun warteg jam 10 udah habis katanya. Kalau orang wartegnya seneng, tapi saya kurang seneng karena saya nggak dapat makan. Aduh, Luar biasa. itu coba dilaporkan ke Mas Menteri. Siap. Nanti Bilang Mas Menteri ini makanannya
tidak tersedia 24 jam nih. Sementara saya darah muda ini, darah malam-malam. Parah. Lapar. Keren Pak, berhasil kemarin. Ini di mana Acaranya nih? berhasil. Aku baru sampai rumah nih Pak. Masya Allah. Oh, oke. Yap. Gimana bisnis? Oke. Makin oke atau enggak? Nah, justru kita mau Bapak nih untuk kira-kira usaha-usaha pola di dalam usaha ini yang Itu bukannya pasti. oke. Ini yang bisnis baju kaosnya gimana? Aman nggak? Nah, itu Pak, alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Nah, itu saya mau ngobrol-ngobrol bagaimana cara dikembangkannya sama pakarnya ini. Oh, oke. Udah benar. Oh, udah benar kemarin tuh. Udah benar. Udah dapat order kan? Ordernya udah dapat kan? Alhamdulillah Pak, sudah Pak. Ya. Oh, oke. Nah, jadi pelayanannya harus prima supaya ada repeat order tuh. Gimana tuh? Bisa? Insya Allah kalau di situnya oke Pak. Saya lagi pikir mau ekspansi ke ranah yang berbeda, mungkin bukan ke sana, cuman ke retail gitu. Ya cuman nggak tahu nanti, makanya mau ngobrol-ngobrol sama Pak Indra. Nanti saya WhatsApp ini Pak, Winnie Pak. Mantap. Anytime. Ini saya lagi ada dititipin motor sama dealer motor Hunter. Pernah dengar nggak motor Hunter? Saya belum pernah dengar tuh. Oh, itu brand Indonesia. Pabriknya adanya di Bali. Nah, nanti saya harus kasih lihat ya. Ini brand Indonesia dan dia manufacturer. Udah itu terus dia punya distribusi sendiri. Siapa tahu pembalap Moto2 ini tertarik untuk menjadi bagian dari motor Hunter. Insya Allah. Jadi karena motornya lagi di sini, nanti cobain karena beberapa hari dititipin di sini. Ya, jadi bisa kasih review dong, review gratis. Jangan Cervelo doang yang di review. Nanti saya main ke rumah Pak Indra. Kalian ngopi-ngopi di sana Pak. Oke, nanti langsung nanti bicara sama ini biar waktunya pas gitu. Oke Pak. Ya biar bisa ngobrol-ngobrol. Terus sekalian juga ini test ride. Nah, itu yang penting Pak. Nah ya. Oke. Setuju ya? Setuju. Nanti saya langsung WhatsApp ini. Oke, ini karena tamuku udah Nah, hadir, makasih ya Dri udah ngisi-ngisi ngobrol-ngobrol dan silaturahmi lagi. So see you soon. see you soon Pak. Insya Allah. Thank you juga udah di-invite. Thank you Pak Indra. Selamat malam Pak. Thank you Dri. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi adalah Ali Adrian. Ini salah satu pembalap muda Indonesia. Apa kabar? Bisa dengar suara saya? Selamat malam, Pak Indra. Selamat malam. Ini dengan Mahmudah, betul ya? Ya, Pak Indra.
Oke. Ininya bagus. Suara saya kedengaran nggak? Terang, sangat jelas Pak Indra. Oke. Ya, ada Bang Erin. Terima kasih Bang Erin. Ini ada kresek-kresek dari itu ya? Dari handsfree, bukan? Cek. Oke. Aman? Panggilannya apa ya? Mbak Mahmuda. Ini pakai handsfree atau enggak? Saya pakai handsfree enggak? Oh, bagus suaranya aman. Keren, aman. aman. Iya. Oke, keren. Dah, kita mulai dengan perkenalan dulu, boleh ya? Perkenalan pribadi. Silahkan. Apakah langsung ini Pak Prof? Boleh, langsung pribadi. Iya. Karena Nama ada siapa? dua orang. Oh, enggak. Oh, Karena apa-apa. ada dua orang. Sambil Oh iya, siap. sambil jalan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Mahmuda. Saya yang tinggal beralamat di Mataram, NTB. Cakep. Lanjut Mbak. Ini baru hadir Mbak Suryati nih, Mbak. Nggak apa-apa. Lanjut. Udah, Bang. Mbak. Selamat malam, Mbak. Oke. Di Mataram ya, Pak, sudah ya? di Mataram udah jam 9 ya? Jam 9, di Pak Mataram Prof. udah jam 9 ya? Sudah 9, jam 9. Oke. Jam 9. Selamat. Oke. Iya. Nggak apa-apa. Saya lanjut. Mohon maaf ya. Iya, saya lanjut. Agak telat. Oke, silakan lanjut Mbak Mahmuda. Iya. Saya salah satu yang ikut dalam ikut berkegiatan kemarin di HRA. Kemudian karena memang selama ini saya memiliki atau membangun produk UMKM, yaitu semacam makanan ringan, Pak Prof. Varian keripik, bisa kita katakan bale keripik. Kalau yang saya buat brandnya itu KPK MOI. Jadi bukan Komisi Pemberantas Korupsi ya Pak Prof. Tapi keripik pisang kepok MOI. MOI itu enak. Oke. MOI. Nah, MOI. Enak. MOI. Jadi selama ini MOI. sebenarnya sih Mai gitu. Cuman karena kita kepengen mungkin kayak lebih lebay sedikit gitu ya. Anak-anak milenial hari ini kan maunya yang sedikit gimana gitu. Jadi kita buat dia Moi gitu. Jadi enak banget gitu. Nah, latar belakang saya membuat produk
keripik pisang kepo ini berdasarkan dengan ada satu keluarga kami ini Pak Prof. Satu keluarga. Makanya kenapa saya buat dia UD Galeri Bersaudara. Jadi yang sebenarnya adik-adik saya yang merintis, adik-adik saya sebelum gempa. Kan di NTB kalau nggak salah saya tahun 2018 itu sudah mulai pasca mulainya gempa bumi, kami sudah memulai sebenarnya baru memulai usaha produk kami ini. Baru memulai, tapi tiba-tiba datang gempa ini, kemudian kami meredup, istirahat dulu selama beberapa tahun. Kemudian ada mungkin sekitar 2 kali gempa yang terjadi di NTB, kami istirahat dulu, istirahat panjang. Kemudian setelah kami mencoba untuk membuat kembali gitu loh. Karena melihat kondisi ini tidak mungkin kita akan selalu seperti ini begitu Pak Prof. Melihat keadaan ekonomi kami dengan masyarakat lainnya juga sangat tidak sangat banyak sekali lah yang kami tidak bisa lakukan pasca itu karena ekonomi kami di NTB kan jelas-jelas tidak berjalan dengan baik. Kami berupaya untuk melakukannya sedikit-sedikit gitu. Ternyata ada permintaan bertambah dia adalah pertambahan yang kami dapatkan di beberapa bulan yang berjalan begitu. Kemudian selama kalau nggak salah tahun berapa saya lupa Pak Prof kejadian COVID ini melanda negeri ini. Kita betul-betul menjadi 2020 namanya itu betul-betul menjadi tiarap semua gitu. Padahal kami sudah memulai ekonomi ini dengan baik, tapi ternyata dengan COVID ini kami betul tiarap semua. Ya jelaslah kami merasakannya semua pasti itu. Pasti semua merasakannya. Karena pada hari itu masyarakat pasti yang dibutuhkan sandang pangan. Artinya makanan dasarnya yaitu beras ya, sembako yang pasti dibutuhkan bukan cemilan. Jadi kami berpikir pada saat itu untuk membangun apa ya seharusnya kami buat gitu pasca itu kan termasuk cukup lama kita berdiam diri untuk melihat kondisi situasi masa COVID ini. Nah akhirnya beberapa kemudian kami mencoba lagi membuat keripik ini. Baru saja kita ada pemesanan dari pihak pemerintah karena pemerintah juga mendorong kami untuk mana UMKM ini harus didukung oleh pemerintah. Akhirnya kami baru memulai ada mungkin beberapa bulan lagi-lagi ada isu COVID. Akhirnya kami kok merasa frustasi ya dengan keadaan itu. Sempat istirahat, kemudian hari ini dengan gejolak euforia adanya MotoGP ya, Pak Prof, itu sangat antusias masyarakat NTB, terutama UMKM NTB yang ingin dimakan. Saya merasa bahwa ini kesempatan kami untuk meraih kesempatan ini. Bagaimana kami sebagai UMKM yang baru memulai dan yang memang sudah berkali-kali mendapatkan terpaan-terpaan yang tidak kita inginkan ini kemudian bangkit kembali terus ingin mendorong sesama teman-teman UMKM. Kemudian itu terus upayakan karena akses saya di kota, jadi saya berusaha untuk memberikan informasi di beberapa kabupaten terkait bagaimana pemerintah ini mendorong UMKM hari ini, Pak Prof. Akhirnya dengan kondisi pemerintah yang begitu antusias
dari kecamatan, izin kemudian dari apa dikasihnya dinas kesehatannya PIRT-nya itu, kemudian melalui OSS juga NIB-nya, kemudian sampai ke izin halal. Itu berupaya kami berbagi gitu, berbagi peran sesama teman-teman yang memang mendengar informasi itu. Kami saya dan teman-teman lainnya membuat apa namanya grup UMKM tiap kabupaten, grup UMKM Kabupaten Lombok Barat, UMKM Kabupaten Lombok Timur, dan UMKM NTB kalau nggak salah itu. Karena melihat hari ini banyak sekali masyarakat kita, terutama para UMKM yang belum sama sekali mendapatkan informasi, akhirnya kami berusaha untuk memiralkan semua apa yang dibutuhkan pada hari ini untuk terus saling mendorong gitu. Nah, apalagi sekarang dengan begitu begitu sangat luar biasa menurut kami apa namanya dari besar ya NTB yang didapatkan dengan kedatangannya MotoGP ini yang luar biasa. Kemarin ini kita teman-teman semua UMKM ini masih merasa betul-betul letih dengan kedatangan, dengan mereka mempersiapkan produk-produknya selama ada di lokasi Mandalika. Begitu Pak Prof. Akhirnya kami Omsetnya mendapatkan, naik, kalau saya, omsetnya naik nggak? Omsetnya naik nggak kemarin? iya, kalau hasil diskusi saya sama teman-teman semalam, dibanding dengan apa namanya kemarin itu ada apa istilahnya ya motor yang duluan itu Pak Prof itu sangat berkurang karena mungkin baru-baru. Jadi pemerintah juga masih butuh evaluasi. Nah hari ini MotoGP sudah sangat kami memantaunya sudah sangat luar biasa persiapannya meski ada kesalahan-kesalahan ya wajar saja karena kita ini kan baru mendapatkan gawe besar, mungkin pemerintah masih ada aja kekurangannya yang dianggap oleh para tamu dari luar. Akhirnya UMKM sendiri mendapatkan apa namanya cukup besar, itu bahasa mereka. Dan termasuk karena saya kemarin ada giat, saya sedikit tidak ini, saya hanya memantau dari luar saja, kemudian ikut jualan di luar kegiatan Mandalika di Mandalika. Kita hanya jualan di luar jadi tidak begitu besar dibanding dengan teman-teman yang ada di lokasi kegiatan. Katanya luar biasa pendapatan yang dulu dibanding dengan sekarang. Begitu Pak Prof. Nah, Jadi keripik kalau keripik pisangnya naik nggak? Omset ya keripik pisangnya naik? kalau saya sendiri Pak Prof, eh KPK MOI-nya kami bekerja sama dengan pihak hotel Aruna yang ada di Senggigi selama 1 tahun dulu untuk menyambut para tamu yang akan berdatangan katanya yang kemarin ini sampai beberapa tahun ke depan. Jadi insya Allah mudah-mudahan saja dengan berjalannya kontrak kerja dengan beberapa pihak ini mudah-mudahan juga menambahkan. Oke, makasih ya Mbak perkenalannya. Ya Pak Bro. Oke, sekarang giliran Mbak Suryati. Silakan perkenalan pribadi sekaligus gaspol cerita tentang itu udah nyiapin produk-produknya di depannya tuh. Wah, berarti udah siap tuh. Silakan Mbak Suryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Wengi, Pak Indra, boleh saya bilang Bang ya? Mangga. Wilujeng. Mungkin sebelum dilanjut saya perkenalkan dulu. Nama saya Suryati, panggilan sehari-hari Pipit ya. Pipit dapur salak katanya gitu. Saya asli dari Kota Tasikmalaya, daerah Ciberem, daerah sentra salak ya. Jadi di sini Bang Indra, lokasi sentra salak itu berhektar-hektar ya, banyak kelompok tani ya.
yang sudah binaan itu apa dinas pertanian. Nah di sana kan awal-awalnya saya juga masuk ke KWP ya sebagai ketuanya di daerah itu di Kecamatan Ciberem. Jadi waktu itu memang sering sekali datangi sama wali kota, sama tamu. Jadi kalau menyuguhi tamu itu, wali kota suka ada komen pernah ya, kok gini-gini aja disuguhinnya, kenapa nggak berkreasi? Jadi di sana timbul apa inspirasi gitu. Ya, memang disuguhin jangan sak terus gitu. Saya bikin dari mulai kick ya, dari mulai kick. Nah, di sana mungkin kecium. Terus awal juga ada anggota saya yang KWT ya, kelompok petani. Kalau di sana itu tiap lebaran itu suka bikin ini kayak dikeringkan, ya dikeringkan kayak gini nih. Jadi salak yang dikeringkan bisa 1 tahun bisa tahan bang. Jadi saya bikin sale. Terus saya itu kalau karena mungkin saya apa turunan atau apa ya, saya tuh dibisniskan udah aja. Saya tuh jiwanya bisnis mungkinnya, jadi langsung aja inspirasi dari sana, dari ibu-ibu anggota KWT ada yang begitu, udah aja saya lagi. Terus ini kemanisan juga beralih karena itu udah ada. Terus aja. Nah di sana diangkat sama ini dinas perindag, diambil bikin halanya difasilitasi sampai kalau festival-festival ke bawah, pelajar-pelajar ke bawah gitu, alhamdulillah. Nah dari sana 2018 sudah lengkap ya perizinannya dari mulai alhamdulillah 2019 2018 omset langsung melejit, banyak pesanan, apalagi kalau lebaran ya, jadi udah banyak pelanggan gitu. Nah mungkin kalau 2019-20 ya semuanya kan tahu ya. Nah dari sana, aduh udah, tapi tetap aja saya tuh berkreasi, tetap aja bertahan gitu. Uang dapur mau bikin modal lagi. Ini untuk oleh-oleh keluar kota bang, karena aneh pak ini sampai ke sirup ya. Jadi kalau ini kan olahan buah salak, saya udah 6 item ya sama dodol. Nah ini kan cookiesnya. Manisan. Terus ini yang kering, sale. Ya. Jadi saya itu terus nggak berhenti meskipun keadaan pandemi nggak berhenti produksi. Jadi mau banyak mau sedikit terus aja dilanjut sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang mulai mungkin agak-agak meningkat karena udah reda mungkinnya itunya apa kopi-kopinya lah gitu. Jadi mudah-mudahan saya optimis mulai bismillah lagi. Mungkin lebaran sekarang bisa meningkat lagi seperti dulu meskipun tidak sehebat dulu gitu Pak. Amin. Nah gitu. Ya gimana? Amin, amin. Amin, Amin, ya Bang amin. ya. Didoain. Maka itu mudah-mudahan Iya. kali ini lebih kencang lagi. Gitu. Iya. Amin. Suara saya aman ya? Ya aman Aman. cuman det gitu barusan ya. Sinyal mungkin ya Bang ya. Lup gitu Ya, ya. Lup bukan. Ya yang punya abang lep-lep. Yang punya abang Lup. lep-lep. Lanjut Bang.
Iya, Lanjut ya? iya, oke. Nah, udah. Nanti Iya. saya mau tanya dulu nih. Saya mau tanya dulu. Tanya. Boleh, boleh. Oke, kalau barusan kan udah ngomong ya, ngomong mengenai produk dan seterusnya. Nah, sekarang kita waktunya untuk promosi nih buat Teh Titi sama Mbak Mahmuda. Kita promosinya gini, saya jualan apa, harganya berapa, di mana bisa belinya, dan gimana jadi reseller atau berkolaborasi, harganya beda atau enggak, dan seterusnya. Oke, saya mulai dari Mbak Titi deh, Mbak Titi. Teh Titi. Mangga, mangga. Enggak. Oh, saya ya? Pipit gitu, Pak. Oh, sok, mangga. Ya, karena di sini kan banyak itemnya ya. Untuk saat ini 6 item sama dodol. Jadi beda-beda mungkin harganya ya, Bang, beda-beda. Kalau di sini kayaknya masih murah, Bang. Eh, kalau saya ini untuk saat ini memang diperbanyak reseller ya. Jadi kalau dari ini nih sirup awalnya di sirup. Kalau sirup itu dijual 10.000 kalau masih Tasik ya. Kalau di luar Tasik nggak tahu nih. Soalnya ada teman saya juga bawa keluar kota. Kalau saya itu diperbanyak reseller, Bang. Jadi kalau ini harga di Tasik masih 10.000, resellernya 8.000 dari sayanya. Terus ini cookies, contoh cookies ini, ya promosi nih. Cookies ini Bang, isinya itu selai salak. Jadi kayak nastar gitu ya. Nah, ini masih murah di saya itu 40.000. Kalau jual terserah gitu ya. Dari resellernya 40.000. Ini, oh enak banget Bang. Nanti saya kasih ya kalau ke Tasik atau sekarang bisa dipaketin juga ke Abang, nggak apa-apa. Nah, kalau ini terus amin Bang. Kalau ini kan sale ya, jadi salak yang dikeringkan. Lama setahun juga nyampe nih. Apa ya? Nggak tahu nih. Ini nih. Nah kayak gini nih pokoknya rasanya manis, asam, kecut, seger pokoknya Bang. Nah ini nih. Ini itu apa dijual 15.000 kalau di Tasik. Dari sayanya 12.000. Murah banget tuh. Ini isinya 150 gram ya. Tuh. Nah, ini lagi coklat. Kalau coklat ini harga reseller dari saya 18.000, dijual terserah. Tapi kebanyakan berjual 20.000 kalau reseller. Nah, ini Bang nih, ini kayak kurma. Kalau kayak kurma ini manisan isinya 200 gram. Dari saya 12.000. Yang jual 14.000 atau boleh berapa lebih gitu. Tapi kalau untuk saya kan di GoFood ya masuk GoFood. Kalau untuk GoFood ya kalau produk sendiri kasihan saya juga nggak ngambil banyak lah. Yang penting GoFood juga kan ngambil 20%. Jadi ya udah aja samain gitu ke GoFood gitu. Ya nggak terlalu tinggi samain sama reseller gitu Bang. Nah mungkin gitu ya. Tapi untuk yang keluar bisa aja ke sentra oleh-oleh. Ada. Atau saya juga kios di rumah galeri ya. Jadi macam-macam semua dipangpangkan ya. Apa produk salak juga sama teman-teman UMKM digabungkan semua gitu ya. Sekarang buka cabang lagi di pasar modern. Aku buka cabang. Jadi mudah-mudahan penjualan saya meningkat. Yalah dari mulai sekarang gitu itu yang doa lagi. Amin Bang. Ya yang di pasar modern bisa lancar lagi gitu ya soalnya kan baru. Nah kalau di rumah juga tetap aja mau berjalan. Soalnya sayang ya kalau ini udah pelanggan sekarang mau lebaran apalagi ini kan lokasi saya letaknya di jalan provinsi ya. Jadi jalur untuk penjualan memang memperbanyak reseller ya Bang gitu. Kalau untuk ke toko-toko lain saya untuk saat ini di stop dulu. Kalau dulu memang ke supermarket gitu. Jadi keinginan saya gini Bang, aku ini pingin pasar gitu, maksudnya pasar ke luar gitu. Jadi pingin ada yang menampung gitu.
Jadi gitu aja. Distributor. Juga mungkin saya ada permintaan ke abang, boleh nggak bang? Pengen Boleh. oke, kemasannya pengen lebih oke bang, boleh Iya kan? dong. Boleh Ayo dong. nih, Permintaannya apa tuh? ya, Tadi mana tadi bang? agak keputus tadi permintaannya apa? Oh, pingin permodalan khususnya buat kemasan yang lebih oke gitu. Soalnya kan kemasan-kemasan Oh, masih ini, masih apa? Mungkin kayak gini lah, masih tradisional, yang lebih oke, lebih modern gitu. Dulu juga pernah dikasih abangnya dari dinas perindah provinsi, cuman ya kalau bikin kemahalan memang dus ya, dus yang laminasi gitu, di fasilitasi perindah juga. Alhamdulillah gitu, suka masih dibantu sama perindah. Juga sekarang saya kan gabung sama komunitas HRA, alhamdulillah dari segala sesuatunya bisa saling bantu lah gitu. Memang oke kalau HRA ya. Saya dilihatin dari dulu juga, dari awal-awal gabung sama UMKM yang lain ada kelebihannya gitu. Alhamdulillah dinilai agak lebih bagus gitu dari yang lain gitu. Makanya HRA siap yang bergabung. Oke gitu. Jadi semuanya difasilitasi, dibantu gitu untuk yang eh, apanya legalitasnya dibantu sama teman-teman dari pendamping, dari apa ya, dari mentor-mentornya kan banyak gitu bang. Ya mungkin gitu bang. Sementara silakan pertanyaan oke. lagi. Ini ada yang nanya nih. Ada yang nanya, itu sistemnya bagaimana ya, Mbak? Gitu. Apanya? Sistem resellernya gimana tuh ya, Mbak? Katanya Bumai. Bumai Oh, dari mana tuh? Dari Surabaya. Surabaya. oh gitu. Kalau reseller biasanya beli cash minimal 5 bang, minimal 5 5 apa? 5 biji ya. Aku layanin. Minimal itu untuk harga reseller gitu. Gitu 5 aja, 5 biji nggak apa-apa. Di ladangan kalau istrinya, kalau istilah Sunda di ladangan. 5 biji juga gitu. Boleh gitu. Jadi silakan kalau yang mau jadi reseller dari dapur salak, monggo, saya terima dengan sangat terbuka gitu. Ya syaratnya mungkin gitu aja, 5 biji aja minimal gitu. Tapi untuk harga reseller gitu bang, kayak gitu bang. Mohon, mohon. Mangga, mangga. Atur nuhun, teh pipit. Iya bang, sami-sami. Sekarang giliran Mbak Mamuda. Ayo, gaspol. Gaspol. Siap, 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 siap. Ah, saya punya produk ini, Pak Prof, teman-teman semua yang hadir di sini. Jadi, kenapa harus pisang kepo? Di sini nih pisang kepo, eh, keripik pisang kepo itu kami memang sengaja memilih khusus pisang pilihan pisang kepo, dan itu pun harus tua. Jadi kami tidak ingin mengecewakan apa namanya para pelanggan yang memang suka dengan pisang kepo. Dan kami tidak akan campur pisangnya. Jadi khusus kami buat dari pisang kepo dan pisang kepo yang tua, yang mengkal. Jadi pisang KPK Moi ini kami buat dengan varian rasa. Varian rasa itu ada rasa asin, ada rasa apa namanya gula manis tabur, kemudian ada rasa karamel gula putih, ada karamel gula merah, ada juga karamel dari kayu putih, kayu kayu manis maksudnya, kayu manis. Jadi kalau KPK Moi ini sendiri ada 5 varian rasa. Ada asin, gurih, kemudian original juga ada. Bagi masyarakat yang memang tidak mau ada kandungan-kandungannya kayak misalnya manis, ada kandungan garamnya juga ada, kami buatkan semua.
itu tersedia khusus bagi para yang suka pisang kepok khusus. Jadi ini dia Pak Prof. Kemudian yang memang juga beratnya itu berbeda-beda. Ada juga yang kalau yang khusus untuk hotel itu ini dia 20 gram kecil-kecil dia. Karena ini paketan satu dalam hotel, ini paketan. Saya tidak tahu bagaimana hotel menyiapkannya di hotelnya. Kami tidak tahu, yang jelas kami ada berbagai macam berat. Beratnya itu dari 100 gram, 150 gram, kemudian sampai 50 gram, bahkan sampai 100 gram. Kemudian ini yang punya kemasan yang berbeda. Kami selalu berupaya untuk mencari kemasan-kemasan yang berbeda. Kemudian tergantung permintaan pembeli. Termasuk ada ini juga dengan varian rasa. Ada sebenarnya juga talas. Ada juga selain talas, ubi ungu, kemudian ada sukun. Yang kami betul-betul jadikan sebagai brand kami itu yaitu KPK Moi yang keripik pisang kepok ini. Yang kami utamakan yang menjadi brand kami di UD Galeri Bersaudara, Pak Prof. Nah, kemudian kalau teman-teman bisa menemukannya itu untuk sementara kami hanya jualan melalui media sosial, yaitu di IG, kemudian di Facebook juga ada. Nah, kalau di Alfamart Indomaret itu baru kami mau lakukan, karena kami memang kendalanya itu Pak Prof ada di permodalan. Karena memang kalau mau memberikan stok yang besar itu, kalau ada kesepakatan dengan Alfamart Indomaret, karena kemarin saya pernah ketemu dengan beberapa manajemen Alfamart Indomaret, mereka butuh besar, banyak, dan kendalanya itu ada di permodalan itu. Nah, kalau memang ada reseller yang ingin bergabung dengan kami sangat senang sekali, dan kami memberikan harga-harga yang sangat terjangkau dengan harga kami begitu. Itu saja Pak Prof. Sekian dan terima kasih. Ya Bang, tadi lupa kelewat ya. Lupa tadi kelewat. Ini produk dapur salad ada di Shopee ya. Jadi lupa tadi udah masuk Shopee. Dulu kan ke ini juga masuk kayak Tokopedia, dulu juga ke Tokopedia sama ke tapi ganti nomor jadi nggak ada. Sekarang tinggal di Marketplace sama di Shopee ya. Ada itu. Mangga kalau yang mau pesan gitu. Kalau ke supermarket saya sekarang berhenti, nggak masukin dulu. Jadi ya memang kurang permodalan. Jadi udah aja di rumah aja masih buka gitu galeri sama pasar sekarang. Itu aja Bang. Oke, jadi ada di Shopee juga ya? Ya di Shopee ada. Sama Marketplace. Oke, nih kita waktunya kira-kira ada 10 menit lagi. Nah, kita bisa pakai untuk, kalau tadi barusan saya yang tanya-tanya, sekarang giliran Mbak sama Teteh yang tanya saya. Mudah-mudahan bisa jawab. Ayo, silakan. Siapa dulu? Sama silakan. Mbak dulu. Ya saya mungkin Pak Prof. Kira-kira dengan produk-produk kami ini yang masih dianggap jauh dari permodalan, apa kita bilangnya namanya UMKM, keterbatasan itu pasti ada Pak Prof.
kemudian keterbatasan baik dari alat, kemudian apalagi banyak hal. Padahal yang yang meminta ini kayak misalnya ada beberapa hotel ini yang belum kami bisa berikan karena memang terkendala dengan kondisi tadi itu. Termasuk kami sudah dibuatkan aturan sebenarnya di NTB ini, aturan Perda untuk bagaimana UMKM ini bisa memasukkan barang-barangnya di setiap Alfamart, Indomaret, kemudian market-market lainnya itu ada. Hanya saja kelemahannya kami itu yaitu kalau kita bilang modal mungkin lebih tepatnya mungkin alat kali ya, dengan seperti Mbak Mbak Titin tadi bilang bahwa kami butuh packingan yang lebih menarik lagi ya Mbak ya, sehingga tidak seperti ini gitu loh. Ada yang full. Lebih oke Iya, ya. yang lebih keren itu yang kebanyakan kita temukan di beberapa market-market yang besar. Harapan kami itu, Pak Prof, eh produk kami ini kira-kira atau apa yang kami bisa yang bisa kami dibantu mungkin dalam promosinya atau dalam hal apa gitu. Kami sangat membutuhkan itu. Kalau bilang Mbak Tin tadi bilang mau go internasional, saya pun mau seperti itu. Pasti kita semua berharap seperti itu. Hanya saja banyak sekali kendala yang kita hadapi. Iya, itu saja sih Pak Prof. Terima kasih. Oke. Nah, giliran saya nanya balik nih. Udah punya mentor belum di sana? Mentor atau pendamping usaha udah punya belum? Kalau pendamping usaha lewat online hanya yang kami dapatkan, kalau secara pribadi itu belum ada Pak Prof. Kami hanya baru mendapatkan dari via online, via Zoom gitu. Jadi datang pergi tidak fokus gitu untuk Buat Iya tuh. cek-cek. Halo. Ada. Halo. sinyal Pak Prof Aman? itu. Kalau kami kayaknya lancar deh. Nah, udah. Kami lancar deh kayaknya ya. Yang Pak Oke, kalau dari saya, saran saya satu, jadi bicara ke HR Academy, ke Maulan, minta mentor yang melekat. HR Academy. Kalau bisa Maulan langsung. Ya, jadi saya usul untuk melakukan itu karena kunci dari OKOC itu ada dua. Satu, pelatihan. Teori sinyal apa? sih Pak Prof, sinyal. Nggak nyambung. Sinyal. Tidak nyambung Ulangi ya? lagi. Sebentar. Muter terus. Ulangi lagi. Cek. Satu, dua. Si muter. Hanya berapa detik saja muter lagi, beberapa detik muter lagi. Oh gitu. Kenapa ya Jadi begitu? nggak nyambung. Sebentar. Putus nyambung. Sebentar. Cek. Satu, dua, tiga. Aduh, belum.
Belum. Aman? Belum? Tapi Ya. Pak Prop yang nyambung putus. Ini kalau sekarang bagaimana? 1, 2, 3. Bagus. Dah, bagus. Oke. Oke. Sip. Halo Sobat Ngobras. Mohon maaf ya. Signal saya tiba-tiba ngadat-dat-dat. Wifi-nya sebenarnya. Kalau sekarang pakai kuota harusnya lebih aman. Tadi terputus. Tapi Win handphonenya ngeheng. Kayaknya udah perlu ganti nih handphonenya nih. Oke deh, kita tunggu untuk penutup ya. Penutup kita tunggu. Coba, udah hadir belum? Belum balik lagi. Saya sapa-sapain dulu deh. Bentar. Iya, Bu Ida, sinyalnya endut-endutan. Bu Mai, betul. Lup-lep. Arja Mukti, amin. Azza, Fadilah, Rahma, Sabriyah. Waalaikumsalam. Arja Mukti, sukses buat HR Academy, amin. Mira Idris, amin, sama-sama. Bu Pipit tuh, buat Bu Pipit. Jang, yogurt. Jang naon jang yogurt wae lah. Nah, itu jang yogurt. Pipit keren Zendro Harvin, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu hadir. Mas Diharibowo, malam juga. Nafia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau belum balik nggak apa-apa juga sih, kita tutup aja nih. Oh, dapur salak ada deh. Di galeri. Belum hadir. Dapur salak aja yang kasih closing. Oke, maaf. Punten. Terputus. Iya, Bang. Iya, ini tadi kurang teknologinya, kurang bersahabat. Nah, jadi gitu teh. Oke, Mbak Pipit, Cepipit. Sekarang terakhir Iya, Bang. kalimat penutup dari Cepipit. Sok, mangga. Kalimat penutup mungkin dari saya, jangan pernah berhenti berkreasi. Jangan pernah berhenti untuk berusaha. Kalau saya itu terus tetap aja maju, Bang. Walaupun keadaan begini, tetap saya berproduksi. Tetap berjualan. Tetap berkreasi. Jadi saya minta ke teman-teman, yuk kita tetap berkreasi. Gitu. Tetap untuk menghasilkan cuan. Gitu. Cuan. Amin. Amin. Jangan pernah berhenti aja gitu. Jangan menyerah, ya, gitu. Ya kalau naik motor mau berhenti kakinya tenapak mah ngagubraknya. Iya tuh. Kalau berhenti harus pakai kaki. Harus pakai kaki ya. Ya, Jadi, betul, Bang.
Jadi kalau memotoran itu harus oke, atur nuhun, cepipit, waktosna dan sharingnya semoga tambah tinggi lagi omsetnya. Udah itu minta Amin. usaha supaya gaspol, Ah, remblong. Oke? gaskeun. Gaskeun, gaskeun. Betul, betul. Tapi jangan lupa permintaan saya ya yang tadi. Oh iya. Amin, amin. Oke, emang kurang bersahabat ini signal saya ini udah pakai kuota aja masih muter-muter. Atur nuhun. Sami-sami, wilujeng wengi, wilujeng Wilujeng. beristirahat. Oke, guys. Herman ini Herman. Makasih buat yang udah hadir di Ngobras sesi 360.